Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal buat kita semua dan menyongsong tahun baru di tahun 2022. Saya percaya Natal ini membawa sukacita dalam kehidupan kita, amin. Membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya berdoa berkat Natal itu mengalir dalam setiap keluarga lepas keluarga, dan mujizatnya Natal itu juga mengalir dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita semua firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 7 ini, yang artinya adalah bersatu, melekat, intim, dan dekat kepada Tuhan. Saya percaya bahwasanya orang yang hidupnya dekat, melekat, intim kepada Tuhan, dia tidak meminta kepada Tuhan dengan sembarangan untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan keinginannya. Bukan itu Bapak Saudara, tetapi dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan dalam setiap kehidupannya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, jadilah berkat di dalam keluarga, mungkin di dalam pelayanan, di kantor-kantor, dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah berkat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita mencari kebenaran Allah, dan Matius 6 ayat 33 Tuhan berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala berkat-berkat yang terbaik itu akan menyusul dan mengikuti kita. Amin. Jelas firman Tuhan berkata iya dan amin. Karena saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tahun menyongsong daripada tahun 2022 kelak, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita hidup terus di dalam doa, karena kita percaya kekuatan kita ada di dalam doa. Amin. Doa dalam istilah bahasa Indonesianya adalah permohonan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memintanya dengan rendah hati, bukan tinggi hati. Amin. Ketika kita berdoa dengan hati yang rendah hati kepada Tuhan, saya percaya Tuhan dengar doa-doa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita juga menjaga kehidupan kita, hidup di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya percaya di Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Ketika kita jatuh, Tuhan angkat. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kita terluka dalam keadaan apapun, orang melukai kita, Tuhan akan memberikan daripada semangat yang baru, damai sejahtera. Tuhan bisa memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga akan buka di dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua, Yakobus ayat 5 sampai 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Stop sampai di sini. Saya percaya ketika kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita, sama seperti Daud yang pada saat itu mengalami daripada hal yang dosa besar kepada Tuhan. Pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak mengeraskan hatinya Bapak Saudara. Dia seorang raja besar di Israel, dia nomor 1, dia punya kuasa. Pada saat itu kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara bisa membaca daripada kitab Tawari Perjanjian Lama, kehidupan Daud itu berkelimpahan dengan namanya materi, uang. Emas dan perak itu seperti gunung banyaknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, engkau yang salah, dia tidak mengeraskan hatinya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan,
semua firman Tuhan ini benar, bahwasanya karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, maka keadaan apapun yang saat ini sulit bagi kita, Tuhan akan menjawabnya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya doa dapat mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kehidupan saya dahulu Bapak Ibu Saudara yang masuk di dalam dunia gelap, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Maka saya percaya saya dulu salah arah Bapak Saudara, masuk dalam pergaulan yang buruk, dan kemudian saya terikat dalam yang namanya narkoba. Tapi Allah kita, Tuhan Allah kita yang dahsyat. Banyak teman-teman saya yang sudah meninggal dunia overdosis, bahkan sekarang masih keterikatan narkoba, direhabilitasi, bahkan kehidupannya hancur Bapak Ibu Saudara, tidak mengenal Tuhan. Saya percaya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dulu kehidupan saya tidak bisa menyangka Tuhan bawa saya menjadi pelayan Tuhan. Saya manusia berdosa yang Tuhan pulihkan. Saya percaya bahwasanya di dalam firman Tuhan juga yang berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Saya percaya kalau kita mengaku salah kita di hadapan Tuhan, jangan kepada manusia Bapak Saudara. Kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, saya percaya apapun keluhan-keluhan yang kita utarakan kepada Tuhan, air mata kita saja, kita nggak usah ngomong, Tuhan mengerti. Amin Bapak Saudara. Bahasa air mata kita Tuhan mengerti. Apa yang kita tak khawatirkan, yang kita gelisahkan, apa yang kita gumulkan, Tuhan sangat mengerti. Amin Bapak Saudara. Air mata kita ditampung di kirbatnya Allah. Oleh karena itu saya percaya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Hidup ini ada namanya hukum tabur tuai Bapak Saudara. Menabur pasti menuai. Ketika kita menabur yang baik, pasti akan juga menuai yang baik. Saya percaya ketika kita menanam padi, itu juga akan hasilnya yang kita petik adalah padi. Begitu juga kalau kita menanam pisang, pasti kita juga akan memetik buah pisang. Amin Bapak Saudara. Jadi hiduplah di dalam kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengingatkan dan mendorong kita supaya berhati-hatilah dengan lidah kita. Karena mulut kita mempunyai kuasa. Amsal 18 ayat 21 Tuhan berfirman, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita suka mengucapkan hal yang positif, berkat kepada Tuhan, maka berkat itu turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saya percaya, latih mulut kita untuk perkatakan berkat Bapak Ibu Saudara. Jangan kutuk. Ketika saudara marah, sama seperti kendaraan mobil atau motor, dia mempunyai rem Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita marah, rem mulut kita Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan memperkatakan yang tidak baik, perkatakanlah yang baik. Maka saya percaya ketika kita memperkatakan yang positif, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Perkatakan selalu hal-hal yang positif yang membangun diri kita. Berkat bukan kutuk. Jadi perkatakan, biasakan. Ketika karena iblis sering sekali mencuri, membunuh dan membinasakan. Tugas pencuri membunuh, mencuri dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kuasa dalam perkataan kita. Makanya jangan sembarangan mengucapkan hal-hal yang negatif. Jangan sembarangan mengucapkan hal-hal yang kutuk. Maka itu bisa terjadi Bapak Saudara. Saya mendorong kepada kita semua, perkatakanlah firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan tidak baik, perkatakan tetap firman Tuhan. Karena Tuhan, Yesus sendiri sang firman akan membela dan melakukan firman-Nya secara ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini mengalami daripada krisis COVID-19 yang begitu luar biasa yang melanda dunia. Saya percaya semua negara mengalaminya. Tetapi saya percaya di dalam kehidupan ini juga Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Tuhan yang memberkati kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Amin. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tetap setia.
Kadang-kadang kita tidak setia Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap setia. Amin. Itulah Allah kita yang tidak bisa menyangkal dirinya. Ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bapak Ibu Saudara, jangan sering khawatir dalam kehidupan ini. Karena Filipi 4 ayat 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Oleh karena itu, seringlah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Jangan bersungut-sungut. Sedikit kalau kita mengalami masalah tidak sesuai dengan hati kita, kebanyakan orang itu biasanya bersungut-sungut. Saya mau mengajak kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini ada 3 poin yang kita perhatikan ketika doa kita mau didengar Tuhan. Yang pertama, doa. Yang kedua, orang benar. Yang ketiga, yakin. Kita berdoa harus yakin Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Kita harus percaya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, siapa yang bimbang, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Belajar untuk berlatih supaya setiap apa yang kita doakan, kita yakin, percaya dan hidup kita benar. Maka saya percaya apapun yang saudara gumulkan, yang saudara minta kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya secara ajaib. Dan Tuhan bisa memberikan hal-hal apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Itu semua disediakan Tuhan bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Memang hidup ini ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita yang menentukannya. Kita mau berucap syukur atau kita bersungut-sungut. Dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya sebagai manusia kita tidak terlepas dari namanya masalah. Pasti selalu ada masalah. Tapi saya percaya ketika orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Nah, janji Tuhan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan, mengikuti firman-Nya. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga yang ada di sorga tidak tinggal diam untuk melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Jadi pergumulan apapun, seberat apapun sakit penyakit, mungkin ada yang sakit di tempat ini, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan Bapak Saudara. Tuhan akan memberikan jawaban mujizat yang pasti di dalam kehidupan saudara semua di tempat ini. Oleh karena itu, mari kita tetap andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 Tuhan berfirman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kepada manusia, mungkin kita kecewa Bapak Saudara. Kenapa begitu? Karena manusia terbatas. Kekuatannya terbatas Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan jelas berkata hidup manusia hanya 60-70 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh lihat di dalam kitab Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 14. Itu menceritakan bahwasanya kehidupan manusia ini terbatas Bapak Ibu Saudara. Umur kita 60-70 tahun. Setelah itu kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah melakukan firman Tuhan. Mengasihi keluarga. Amsal 10 ayat 12 Tuhan berfirman begini Bapak Saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya mau mengilustrasikan sedikit Bapak Ibu begini Bapak Saudara. Ketika kesalahan orang itu seujung kuku ini ya, ini satu jari, ini kasih kita, maka kesalahan orang itu akan tertutup. Jadi hiduplah di dalam kasih. Jangan menjadi orang yang pendendam, yang suka benci, jangan suka menggosipkan orang, jangan suka menghakimi. Karena penghakiman itu bukan milik kita. Amin. Itu miliknya Tuhan. Jadi oleh karena itu hiduplah sesuai dengan apa yang mau Tuhan. Carilah perkara-perkara yang di atas.
bukan di dunia ini. Begitu juga dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lihat kebanyakan keluarga-keluarga yang sekarang ini banyak bercerai. Apa faktornya dan masalahnya Bapak Ibu Saudara? Simpel saudara, karena kadang-kadang dia bersalah, suami salah, dia tidak mau minta maaf. Istri yang salah, istri nggak mau minta maaf. Tetapi saya percaya ketika firman ini kita praktekkan, hidup di dalam kasih. Contoh kecilnya, kalau kita salah, Bapak Saudara, suami salah, minta maaf sama istri. Maafkan saya ya, besok tidak lagi. Selesai Bapak Saudara. Tapi kalau kita, kita lawan dia, jadi luar biasa, jadi lain cerita Bapak Saudara ya. Jadi begitulah, mari kita praktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak kita Bapak Saudara. Mungkin dia di bawah kita. Anak saya 3 tahun Bapak Saudara. Ketika saya salah, saya minta maaf sama anak saya. Nak, maafkan saya ya. Saya belajar Bapak Saudara. Saya bukan manusia sempurna juga, tapi saya mau praktekkan firman Tuhan. Ketika saya salah, saya minta maaf dengan anak saya. Rasanya plong gitu ya. Tenang, ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita keraskan hati Bapak Saudara, nggak mau minta maaf, ya kita praktekkan selalu. Iblis itu selalu itu Bapak Saudara, membuat onar, membuat rusuh, membuat kekacauan. Di mana saja itu adalah tugas iblis. Tetapi Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Dia memberikan damai, sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi praktekkanlah selalu hidup di dalam keluarga kita, suami istri. Saya percaya bahwasanya ketika rumah tangga itu diam dengan rukun, Mazmur 133 Tuhan berfirman, ketika suami istri rukun, rumah tangga rukun, Tuhan mencurahkan berkat-Nya di tempat keluarga-keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, itu Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Yuk, saya mendorong buat kita semua, di tahun sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021, kita akan masuk menyongsong tahun 2022. Mari kita ketanggalkan semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Buang semua itu Bapak Saudara. Begitu juga kepahitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita simpan kepahitan Bapak Saudara, itu racun yang kita simpan. Itu racun yang kita simpan di dalam kehidupan kita. Kita sendiri yang rugi Bapak Saudara ketika kita disakiti oleh orang lain, mungkin difitnah, mungkin dijelekkan orang lain. Kalau kita simpan, kita dendam, kita sendiri yang rugi. Lepaskan pengampunan itu bagian Tuhan, Dia yang melakukannya. Kita jangan menghakimi orang lain, walaupun dia salah kepada kita, ampuni dia. Saya percaya kehidupan kita akan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.